Dek Kurin di Dansel Official ya. Di podcastnya Cape. Cangkruan neng konter HP ya. Cape. Nah, spesial hari ini kita lagi kedatangan tamu dari Mifans Kediri, betul? Betul. Dari Mifans Kediri ada Kakak Sandi ya. Spesial hari ini kayak martabak telur ya Kak kayaknya. Oh. Ada spesialnya. Gurih sekali. Ya, ada Kakak Sandi dari Mifans Kediri. Bisa perkenalan dulu? Halo, ya. Perkenalkan, nama saya Sandi. Ya, saya di sini sebagai Xiaomi Fans atau Mifans untuk wilayah Kediri Raya. Oke. Kalau kakaknya ini tinggalnya di mana atau? Oh, kalau saya tinggalnya di Kediri. Nah, lebih tepatnya di Tarokan. Tarokan. Saya juga Kediri loh, Kak. Mana? Kediri mana? Ojo. Ojo. Iya. Tonggo ya, Ta ya. Sama-sama Kediri. Oke. Kalau untuk sehari-harinya kesibukannya mungkin? Kalau saya kesibukan sehari-hari, saya usaha kuliner, ya kuliner oleh-oleh di rumah sendiri. Di Tarokan. Di Tarokan. Pusat oleh-oleh Kediri atau gimana? Lebih tepatnya kan kayak jajanan khas Kediri gitu ya. Kalau di tempat saya itu kan tempat produksi semua oleh-oleh Kediri, ya untuk pemasaran Kediri dan sekitarnya, gitu. Jadi punya usaha sendiri ya Kak? Oke, siap. Home industry lah. Kakaknya ini kan dari Mifans Kediri ya. Mifans itu apa sih Kak? Mifans itu apa? Nah, jadi gini. Mifans atau disebut dengan Xiaomi Fans itu adalah kita kan bagi orang-orang yang suka dengan produknya Xiaomi. Yaitu kalau secara harfiah ya kita sebut Mifans. Nah, dan lebih luasnya Mifans ini ada wadah bagi para gadget antusias. Jadi bukan pengguna Xiaomi aja gitu? Tidak terpaku dengan Xiaomi aja. Jadi selama dia punya jiwa gadget antusias ya, penasaran dengan perkembangan gadget, terus mengikuti perkembangannya dengan device apapun, itu kami welcome untuk gabung di Mifans Kediri. Gitu. Kalau untuk posisinya kayak di Mifans Kediri itu kakak pasti jadi ketua ya? ya begitu. Jadi kalau di Mifans Kedirinya kakaknya ini kakak Sandi jadi ketua. Kalau di Mifans Indonesianya? Jadi gini, untuk komunitas Mifans itu kita itu kan terpantau. Jadi kalau kita tuh terorganisir bukan hanya kayak di Kediri kita bikin kumpulan pengguna Xiaomi, terus kita kumpul-kumpul ngopi, ya seperti itu aja. Enggak, kita enggak sebatas itu. Jadi di Indonesia ini ya di Xiaomi Indonesia, bahkan Xiaomi Global, ada secara umum ada dua divisi. Yang pertama ada divisi marketing dan ada divisi komunitas atau Mi Community. Itu juga berlaku di Indonesia. Nah, di Indonesia itu komunitas Mifans banyak. Contoh yang di Jawa Timur ya, ada Kediri, ada Mifans Kediri, ada Mifans Surabaya, Malang. Cabangnya itu ada ya? Cabang di Indonesia kayak kalau Mifans Kediri kan namanya Mifans Kediri. Mungkin kalau luar Kediri juga ada kayak gitu. Kalau kita menelisik dari awalnya Mifans ya sejak 2014 itu, saya bisa menginfokan di setiap kota di Indonesia itu ada kumpulan-kumpulan atau kelompok-kelompok pecinta Xiaomi atau bilang Mifans. Hampir di setiap kota. Tapi itu Mifansnya ada yang masih baru dibentuk dan ada yang sudah ofisial. Nah, apa bedanya ofisial sama yang belum ofisial? Yaitu bedanya tuh kalau yang sudah ofisial kita tuh organisasinya jelas, kepengurusannya jelas, kegiatannya rutin ada, dan kita juga komunikasi langsung dengan induk Xiaomi Community Indonesia. Jadi kita terpantau juga. Itu yang ofisial. Kebetulan yang di Jawa Timur salah satunya itu Kediri sudah ofisial. Kediri sudah ofisial. Oke. Kalau untuk pemilihan jadi ketuanya itu kakaknya kayak gimana? Pemilihan? Lewat langsung atau ditunjuk langsung atau lewat pencoblosan?
Ya selayaknya komunitas pada umumnya ya kan pasti ada individu-individu yang bisa dibilang aktif dan sanggup untuk mengayomi suatu komunitas, ya otomatis beliau yang akan memimpin. Tapi ingat, di Kediri, untuk di event Kediri ya kebetulan saya sebagai ketua dan juga ada pengurus yang lain juga. Jadi udah terstruktur ya Kak ya? Ada adminnya yang selain saya juga ada. Oke. Jadi kan kalau untuk anggotanya sudah terstruktur ya Kak ya. Ini kalau sejarahnya gimana sih? Sejarah terbentuknya dari Mifans Indonesia kayak gitu. Sejarah ya kalau kita bicara sejarah ini cukup panjang ya. Tapi nggak apa-apa ya untuk info bagi kawan-kawan semua. Jadi awalnya Mifan atau Xiaomi Fan itu berawal dari forum. Jadi dulu eranya 2014 ke belakang, jadi ada forum MIUI. Nah, jadi MIUI ini adalah forum untuk custom room. Jadi zaman dulu kan Android kan banyak di custom room ya, masih ngetren tuh, nggak seperti sekarang itu kan. Dulu kan rame custom room. Kebetulan ada custom room namanya MIUI. Kemudian orang yang suka banyak, ya, kemudian MIUI tadi tuh diaplikasikan di HP-HP kayak Sony, kayak Samsung yang bisa di custom, bahkan Xiaomi belum. Ya. Unik ya ini. Jadi di Xiaomi sendiri itu yang lahir duluan tuh bukan HP-nya, Redmi Note tuh bukan itu, tapi dari MIUI atau alias OS-nya, OS atau UI, UI-nya dulu yang lahir. Dari MIUI forum itu ya, akhirnya UI-nya kan banyak diaplikasikan di berbagai merek kan. Otomatis ini wah ini kayak UI bagus ini kan, tampilan unik gitu. Ya akhirnya ada vendor dari Cina itu kan, vendor Xiaomi mengakuisisi ya MIUI dijadikan UI utama di HP tersebut. Akhirnya lahirlah Xiaomi series dari Mi 1, Mi 2, Mi 3 sampai Redmi One S sampai sekarang Redmi 10 bahkan Redmi Note 11. Jadi awalnya dari UI dulu, kemudian baru HP-nya, baru jadi Xiaomi-nya. Nah, dan komunitasnya tadi kan, kan sejak awal MIUI kan udah kan forum itu, MIUI kan forum. Nah, dari forum kan otomatis orang sudah sering kumpul-kumpul di situ kan, diskusi bareng, ya itulah lahirlah komunitas. Awalnya itu MIUI Fans. Oh, awalnya MIUI dari tadi ya, iya, dari MIUI-nya ya. Dan berkembang, akhirnya jadi Xiaomi Fans sampai sekarang. Jadi awalnya itu dari dalemannya dulu, baru punya produknya, keluarin produknya. Nah, kalau untuk sejarahnya dari Mifans Kediri? Oh, kalau dari Kediri? Cabangnya? Gini, mungkin lebih kita lebih tarik mundur lagi ya. Mifans di Indonesia mungkin seperti itu. Jadi Mifans di Indonesia itu ya berawal dengan bebarengan keluarnya Redmi One S di 2014. Nah, itu kan HP itu masuk di Indonesia, waktu itu eranya flash sale ya, orang rame dan suka dengan HP itu, akhirnya mulailah berkumpul-kumpul tadi, terbentuklah komunitas. Ya awalnya ya di Mifans Jakarta, kemudian di Jawa Timur ada Mifans Surabaya, di kota-kota besar ya, awalnya kan begitu. Terbentuk, solid, bertambahnya tahun, nyata, sampai 2000 meledaknya kalau aku bisa melihat ya, 2016 eranya Redmi Note 3 waktu itu ya, Redmi Note 3 dan Redmi 3, di mana HP 2 jutaan, sudah RAM-nya besar dan ada fingerprint. Dari Redmi? Ya, itu kan fenomenal waktu itu kan produknya kan. Nah, fenomenal, akhirnya kan makin banyak lagi orang yang suka Xiaomi kan ya. Akhirnya mulailah terbentuk di kota-kota tadi komunitas-komunitasnya. Nah, seiring berjalannya waktu kan wajar dong komunitas pasti pasang surut ya. Dan alhamdulillah untuk Kediri saat ini kita masih solid. Tadi kan pasang surut, maksudnya pasang surut itu kayak anggotanya keluar masuk atau gimana sih Kak? Begini,
Oh ya, tadi belum aku jawab untuk Kediri. Untuk Kediri kita startnya di 2018. 2018. Jadi sebelum itu 2016 kita sudah ada Mivan Kediri tapi belum terorganisir. Jadi mulai terorganisir sejak 2018. 18. Oke. Terus saya menyambut tadi pertanyaan selanjutnya yang pasang surut ya. Iya, pasang surut. Ya layaknya komunitas. Pasti kan selalu pasti ada ya. Ada yang mungkin sudah berkeluarga, kemudian fokus dengan keluarganya, belum bisa meluangkan. Ya kan kita tahu sendiri kan, Mivan kan sejak 2014 bahkan ya. Contoh orang 2014 masa itu masa remaja. Sekarang sudah tahun berapa kan otomatis ada fokus keluarga, ada yang pasang surut. Selama di komunitas kalau tidak ada regenerasi dari pengurus terutama, kalau pengurusnya tidak terregenerasi pasti akan sepi, akan mati suri. Jadi kan tadi kakaknya bilang ada pasang surutnya dalam komunitas ya kak. Pernah nggak sih ada keributan atau ricuh besar antar member-member kayak gitu? Pernah nggak sih? Pernah pasti. Itu masalah apa ya kak? Ya, contohnya. Begini, kan namanya komunitas atau simpelnya kan orang bercanda ya di grup ya. Kan namanya orang bercanda kan kita nggak tahu mood tiap orang gitu ya. Kadang dia tersinggung, kemudian ada percikan-percikan kecil, ya akhirnya mulai ribut-ribut ya kecil-kecil ini. Pokoknya kalau ada anggota atau setiap komenan itu ya di grup itu kok rasanya nggak ketemu solusinya, nggak ketemu solusi ya, atau kelihatan nih kok condong ke semakin panas ributnya. Nah, disitulah peran admin atau peran pengurus tuh harus andil di situ. Jadi kamu harus mendamaikan, mendinginkan suasana, atau mengganti obrolan lain, atau bahkan kalau anggotanya ada orang yang provokator gitu ya, anggota yang semakin ribet ya, kita bisa ngambil tindakan tegas. Bisa sampai di-cut kayak gitu? Bisa di-mute atau bisa kita kick dari grup. Kalau sekarang kan di Mivan Kediri kita fokus sosmednya untuk diskusi, ada WA dan Telegram. Jadi kalau ada, ya alhamdulillah di Kediri belum kejadian sih ya. Saya harap ya jangan sampai. Kayak selisih pendapat kayak gitu ya, belum sampai. Ada. Oke, kalau ini kak syarat-syaratnya masuk di Mifans Kediri apa aja? Apakah juga tadi kan bilang nggak harus pengguna Xiaomi ya? Nah HP ini gak Xiaomi oleh mlebu gak? Nah itu ya. Nah ya seperti tadi yang saya jelaskan di awal. Jadi kan Mivan ini adalah wadah bagi para gadget antusias, gitu ya. Dan di Kediri ini kita terbuka welcome. Jadi apapun device kamu, HP kamu, mau Xiaomi kah atau brand biru, hijau, kuning gitu kan, atau yang buah-buahan gitu kan, nggak apa-apa, boleh masuk. Selama niat kamu adalah mendalami atau belajar bareng tentang perkembangan gadget, itu kita welcome. Ya dengan catatan kalau niatmu ya kurang baik ya mohon maaf, kita nggak welcome. Oke. Ada catatan umur gitu? Minimal umur berapa? Minimal umur. Untuk di Mivan nggak ada sih komunitas. Kita semua, bahkan dulu anggota paling muda itu ada SD. SD masuk. Wow, SD boy. ya entah, kan saya juga takjub sih sebenarnya karena saya melihat anak-anak sekarang tuh kan berkembangnya kan cepat gitu ya. Pinter banget itu. Dan bahkan anak bayi diliatin HP tuh. Nah kayak gitu. Ya, ini kita pernah sih ada SD kelas 4 itu ada gabung, terus yang anak SMP, SMA gabung ya meskipun itu sebatas di forum ya kita welcome. Oke. Berarti kalau dari kan kemarin ada corona kayak gitu kak, sering kumpul nggak sih atau lewat chattingan, chat WA kayak gitu? Ya sebenarnya kalau corona sih ya sedih sih kita, sad moment corona itu. Saya rasa di komunitas manapun kan ada kendala untuk kumpul waktu corona ya. Dan ya solusi ya pasti kita meeting online. Ya Zoom, Google Meet ya kayak gitulah untuk temu-temu kangen, nah gitu. Kalau di meeting online kira-kira bahas apa kak?
Ya ini agak sulit ya sebenarnya online sama offline ya kan sulit ya. Ya sewaktu itu ya yang kadang kita meeting santai gitu, wes ngobrol sakarepmu gitu kan, ada seperti itu. Dan ada juga kita bahas teknis. Contoh teknis ada kayak fenomena HP keluaran terbaru gimana. Itu kita apa tuh tanggapan kita gimana. Bahkan ada waktu kita meeting itu ada salah satu anggota, dia tuh kebetulan sangat antusias dalam custom tampilan HP kayak ngerut kayak gitu ya. Kalau namanya kalau HP sudah dirut di custom kan otomatis mau diapain saja bisa. Nah kemudian ketika dia jalannya terlalu jauh sampai HP-nya nggak bisa nyala. Ngeblank. Ya ngeblank kayak gitu. Nah, terus kan minta solusi itu ya. Ya kalau tak bawa dek counter nanti ya di flash tampilan jadi awal lagi. Ya rugi dong aku ngastemnya gitu loh. Akhirnya kita adakan meeting online, kita fokus membahas itu juga ada. Ya kalau solusi dari saya itu solusinya begini, solusi dari Mas siapa solusinya begini. Namanya kalau itu tadi ya, kalau sudah kita mainnya custom ya, custom kan nggak selalu warna kuning lebih baik daripada warna oranye kayak gitu kan segmented itu. Jadi kan harus banyak pendapat untuk custom mana yang kamu suka. Oke. Nah untuk acara-acaranya sendiri dari Mifans itu apa aja Kak? Untuk acara nih ya, untuk acara kita yang santai atau yang rutinan itu kita ada gathering, meet up itu tiap bulan wajib itu ada. Nah situ ya kita bahas apapun ya, termasuk tadi kalau ada perkembangan gadget baru kita bahas itu, atau ada yang tadi problem-problem tadi ya, yang ya HP-nya ngeblank kita bahas itu juga. Atau bahkan kalau kita kumpul kangen-kangen saja ya kita ambil ngobrol sakarepe dhewe itu kadang nge-game juga kayak gitu kan. Itu untuk meet yang rutin kita. Dan di samping itu juga ada yang kumpul-kumpul spesial. Maksudnya spesial? Nah, spesial tuh gini. Kayak ada event hunting. Kita hunting foto. Ada hunting juga? Ada. Oke. Ya, kan unik kan? Foto hunting tapi pakai HP. Kan unik. Hasilnya boleh kok diadu sama kan unik tuh ini kan unik ya. Nah, kita bisa pakai kadang hunting, terus kadang kita sempat touring juga ya, tapi untuk touring belum terlaksana sih karena banyak acara kita yang outdoor itu pending corona. Oke. Kalau untuk acaranya itu biasanya kayak apa? Kopdar kayak gitu apa? Gini, kalau untuk yang kopdar yang itu ke kumpul rutinan tadi ya tiap bulan per bulannya. Kalau yang spesial tadi kan unik-unik sendiri ya toh. Terus ada lagi yang event wajib. Event wajib. Ini wajib karena kita sudah official ada event wajib dari Xiaomi. Dari Xiaomi Community nyebutnya. Satu Indonesia itu? Regional ada yang serentak event wajib. Ada wajibnya? Ada. Waktunya sebulan sekali atau mungkin setahun sekali kayak nggak mesti gitu. Ini nggak mesti kalau event wajib. Contoh yang sudah terlaksana ya, itu selama corona itu kita ada buka puasa online. Online? Berarti berbuka sambil VC ya? Berbuka sambil VC. Nah itu waktu corona awal itu jadi buka puasa online ini unik ya, jadi ada gebrakan baru. Jadi serentak se-Indonesia, jadi Xiaomi itu menraktir kita. Hah? Ditraktir. Berarti transfer gitu? Ya, itu kan terserah nanti kan yang kan kita ada pengurus nih, ada dana kan masuk ke pengurus, terus dana itu kita belikan makanan sesuai kesepakatan, dan makanan itu kita kasih ke semua anggota kita. Makanan plus minuman untuk buka. Itu seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia Xiaomi mentraktir kita. Wow. Nah, itu adalah buka puasa online. Jadi walaupun itu online tapi Xiaomi tetap mentraktir gitu. Itu wujud apa ya, sayangnya. Ayo gabung guys. Gabung. Selain Xiaomi boleh gabung itu Kak ya. Pokoknya masuk dulu event dulu. Nanti ya gitu. Kalau untuk kumpulnya ini Kak di Mifans Kediri Raya itu dananya ketika kumpul itu kan pasti ada konsumsi kayak gitu. Konsumsi. Dananya dari pribadi masing-masing atau ada kas tersendiri dari Mifans gitu? Oh gini,
Kalau untuk kumpul rutinan kita tiap bulan itu kayak kita konsumsi dan lain-lain ya itu dari kita sendiri. Kayak sini kan itu kan forumnya kayak forum santai gitu. Kecuali kalau ada event-event yang spesial kayak tadi itu kayak hunting itu bisa semua ada cover, ada pihak sponsor juga. Jadi mengcover apa tuh akomodasi kita juga ada. Dan juga ada waktu dulu itu tadi belum sempat tak ceritakan ada event mini launching. Mini launching itu jadi ketika ada produk launching kan di Jakarta ya launching ya itu ada mini launching di setiap regional. Jadi Kediri itu juga ada kita launching produk. Oh, kayak dibantukan launchingnya kayak itu, memperkenalkan produknya. Nah, betul. Itu kebetulan waktu eranya Redmi Note 8 dan Redmi 8. Kita di Kediri ada launching, ada gathering. Nah, kalau seperti itu ya otomatis konsumsi dan lain-lain ya ada yang tercover. Tuh. Dari pusat langsung gitu? Iya, dari pusat langsung. Kalau dari pusat langsung nanti penyalurannya itu lewat mana, Kak? Pemerataannya gitu ya? Pemerataannya. Jadi kalau Xiaomi itu pernah ada lelang, kita nyebutnya itu lelang event. Jadi gini, contoh ya, ketika ada launching, kita ambil contoh ketika launching Redmi Note 8 itu ya. Xiaomi ada launching Redmi Note 8 di setiap regional, tapi tidak semua regional. Jadi setiap regional itu akan mengajukan, ya bukan proposal sih, ya mungkin kayak ide lah ya, ide dan konsep acara. Dan di mana itu menarik dan konsepnya bagus dan anggotanya mungkin banyak, ya Xiaomi akan memilih regional itu untuk launching tadi dan mengcover semua akomodasinya. Oke. Oke, selanjutnya kita tadi kan udah tanya tentang komunitasnya. Ini kita mau tanya-tanya tentang Xiaomi, dari brandnya Xiaomi. Dari sebelumnya, Xiaomi, silahkan diminum dulu, Kak. Ngobese. Ngobese, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Gimana? Ini kan katanya orang-orang nih, denger-denger ya kayaknya. Itu kalau pengguna Xiaomi itu ada yang ngomong banyak duplikasinya, banyak bug-bugnya, dan terutama ada yang bilang nggak punya garansi. Aduh. Tanggapannya gimana ini, Kak? Sih ya. Mungkin agak melebar, mungkin tak ini kita ceritakan soal historinya mungkin ya. Pertama, ada stigma Xiaomi tidak bergaransi. Ya, stigma itu. Stigma itu muncul karena dulu waktu awal-awal 2014 kemudian 2016 itu Xiaomi masuk ke Indonesia, itu memang garansinya kan belum sekuat sekarang. Belum serapi sekarang garansinya. Dan zaman dulu ketika Xiaomi kan masih banyak yang status masuk Indonesia kan nggak resmi, atau mungkin nyebutnya kan HP distributor lah ya, HP distributor. Iya, kebanyakan orang bilang kayak gitu, garansinya distributor. Ya karena awalnya Xiaomi sejak lahir kan masuknya kan ke Indonesia distributor dulu. Kemudian baru yang sekarang kan mulai resmi produk Xiaomi ya. Ya dulu kan banyak distributor. Dan karena masuknya distributor, tapi peminat Xiaomi makin banyak, ya akhirnya masyarakat tuh nggak sadar kalau HP Xiaomi yang dia beli itu masih distributor. Sedangkan distributor kan memang nggak ada garansinya, gitu loh. Jadi stigma itu akhirnya mengakar sampai sekarang di tahun-tahun akhir-akhir ini Xiaomi sudah punya sistem garansi yang sangat rapi dan bertanggung jawab. Tapi stigma itu kadang masih ada. Kadang orang belum tahu gitu loh. Kalau Xiaomi itu sekarang sudah resmi, sudah service centernya sudah banyak gitu. Jadi itu stigma lama yang tidak bergaransi tadi. Kalau orang-orang juga bilang kayak garansi TAM sama distributor. Nah, bedanya di apa sih? Gitu. TAM sama distri. Jadi dulu
kalau HP resmi masuk Indonesia kan rata-rata kan berstiker TAM. Iya. Kan zamannya BlackBerry ada stiker TAM-nya, gede itu kan stiker TAM. Xiaomi ada TAM-nya. Berarti kalau ada TAM itu pasti resmi. Kalau distributor enggak gitu. Kan gitu. Nah, dulu kalau HP distributor nggak ada TAM-nya dong. Nggak ada stiker TAM-nya, sudah polosan kertas. Kadang stikernya tuh kayak garansi ala kadarnya, kayak apa tuh namanya platinum, garansi Pegasus apa garansi Bisel gitu kan. Itu kan cuma garansi distributor yang ya mohon maaf kadang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi stigma itu orang kan melihat dari stiker. Kalau stiker TAM pasti itu resmi. Yeah. Karena era itu banyak sekali HP dengan stiker macam-macam. Dengan tadi loh ya, garansi distributor yang macam-macam, akhirnya orang berpatokan dengan TAM. Nah, terus sekarang kan bertambahnya waktu, berkembangnya waktu, stiker TAM kan sekarang bukan sebuah stiker eksklusif. Maksudnya tuh HP resmi tuh kadang nggak ada stiker TAM-nya. Walaupun resmi tapi tidak ada tulisan TAM itu. Contoh simpel, Xiaomi sekarang kan nggak pakai stiker TAM, tapi di pojokan ada tulisan kami buatan Indonesia. Nah, itu adalah stiker resmi gitu. Jadi ini lebih ke apa namanya, regulasi yang semakin bertambah tahun yang berbeda. Kayak tadi banyak HP distributor, sekarang kan udah diperangi sama Kemenperin kan. HP distributor masuk Indo kan otomatis IMEI keblokir gitu. Kan. Jadi sekarang di tahun-tahun ini HP distributor Xiaomi ya saya rasa sudah sangat langka gitu, semua sudah resmi semua. Berarti apakah sekarang produk Xiaomi sekarang itu semua garansi resmi, Kak? Produk Xiaomi apakah bergaransi resmi? Yang beredar, ya saya bilang beredar di pasaran, saya bisa bilang seluruhnya garansi resmi. Yang dijual counter-counter rata-rata garansi resmi. Tapi tetap ada sih yang nggak resmi, yang distributor kayak tadi ya. Contoh unik. Ya, karena kita semua tahu kalau Xiaomi kan launching ya, Xiaomi launching produk kan awalnya secara global, kemudian launching di Indonesia gitu ya. Nah, ketika launching global, nggak semua produk Xiaomi itu masuk ke Indonesia. Ngerti nggak ya? Iya. Kadang yang unik-unik gitu ya, kayak Mi series atau yang seri-seri yang unik-unik tuh nggak masuk ke Indonesia. Nah, tapi kan ada toh bagi user yang orang sangat penasaran dengan Xiaomi seri sekian yang nggak masuk Indonesia. Contoh lah simpel, kayak dulu Xiaomi Mi Note 3 gitu ya. Mi Note 3 kan nggak masuk Indonesia. Atau K20 Pro, Redmi K20 Pro, atau mungkin Mi 10 Pro. Itu kan seri Pro kan ada yang eksklusif nggak masuk Indonesia. Kan ada orang yang inisiatifnya sendiri pengen itu ya beli di marketplace entah apa, kemudian dia dapat barangnya. Ya sekarang kalau ada distributor Xiaomi ya orang-orang tertentu tadi aja. Kalau untuk isu-isu banyak bug di brandnya Xiaomi itu gimana, Kak? Kita bicara soal bug ya sekarang. Mungkin kita lebih luas soal software lah ya. Software saya rasa tuh di semua smartphone kan semakin tiap vendor kan semakin mengembangkan softwarenya kan ya. Ya termasuk versi Android kan semakin tahun semakin bertambah serinya. Dan namanya software, setiap update software tuh belum tentu itu fix semua. Pasti selalu adalah celah-celah dikit, ya kita menyebutnya kan bugs. Ya. Dan saya yakin semua vendor, semua brand itu ada bugnya sendiri-sendiri. Pasti ada bugnya. Nah, terus kembali ke stigma tadi. Kenapa kok Xiaomi kok terkesan banyak bug? Maksudnya keluhan itu kok semakin terdengar gitu ya. Contoh kayak kita brand hijau sama biru, kok nggak ada isu bug ya? Kayaknya cuma Xiaomi tok yang isu bug, kayak gitu ya. Iya. Ya karena apa? Kembali ke komunitasnya tadi. Kita bisa lihat di forum-forum di Facebook atau di apapun, rata-rata pengguna Xiaomi itu ya adalah orang yang aktif di komunitas. Ngerti nggak ya? Di komunitas manapun, di forum, di Facebook, Instagram atau apapun, atau Telegram gitu ya. Jadi ketika HP dia mengalami keluhan, mengalami bug ya, pasti dia akan, contoh hari ini jam 1 siang mengalami bug.
jam setengah 2 pasti dia langsung rewel atau langsung laporan di forum-forum tadi, contoh di Facebook ya, langsung laporan gitu, saya Redmi Note 9 ngebug sekian gitu ya. Akhirnya makin banyak orang, karena user Xiaomi sangat aktif di forum, akhirnya suara itu makin banyak terdengar gitu loh. Jadi kan kayak menggeneralisasi kalau Xiaomi banyak bug. Padahal brand lain, kalau ini kembali ke perilaku user. Kalau brand lain, contohnya kayak brand hijau atau brand biru, mereka kalau ada bug mau mengeluh ke forumnya ada nggak? Iya benar ya kayaknya. Nggak ada. Nggak ada. Jadi mereka nggak bisa ngeluh. Akhirnya mereka langsung ada bug apapun lari ke service center. Di flash, data hilang, ya begitu. Ada solusi akhirnya kayak gitu. Ya, jadi solusi akhir. Nah, sebenarnya adanya user yang ngeluh bug ini kalau kita telisik ini ada nilai plus. Nilai plusnya apa? Bahwa pengguna Xiaomi itu kita punya wadah untuk menyalurkan apresiasi kita itu loh ya. Tapi namanya wadah kan kadang memuji, kadang ya menghujat itu. Kalau bug pasti menghujat ya, karena saking banyaknya aktif di forum, akhirnya stigma Xiaomi banyak bug itu memang ya, saya rasa semua brand banyak bug, cuman cara mengeluhnya itu yang berbeda. Nah ini ada kabar juga ya Kak, bener nggak sih kalau komunitas Xiaomi itu hanya orang-orang ambasador itu yang dibayar? Apakah Mi Fan itu orang yang dibayar? Nah itu. Wah ya ada ya, gosip kayak gitu kan orang benar-benar luar biasa. Namanya isu ya. Netizen, wow. Jadi gini, ya itu saya nggak istilahnya itu menanggapi ini apakah Mi Fan itu adalah orang-orang yang dibayar Xiaomi, ya. Mungkin saya harus menjelaskan kayak tadi lah ya. Kita terbentuk kan dari kita senang, komunitas itu terbentuk dari orang yang senang produk atau senang hobi atau apapun. Dari Mi Fan kan dari 2014 berkembang sampai sekarang. Atau namanya Xiaomi mempunyai komunitas yang sangat solid, otomatis Xiaomi juga ngasih reward penghargaan secara individu ataupun secara regional komunitas tadi. Nah, penghargaannya seperti apa? Xiaomi dengan cara pertama lewat kompetisi. Jadi rutin loh, Xiaomi hampir tiap minggu atau tiap bulan itu ada kompetisi-kompetisi kecil di forum dia. Ya kayak bikin artikel, siapa yang banyak nulis artikel, atau ada forum fotografi atau apa. Nah, ketika dia menang, otomatis Xiaomi ngasih reward, entah itu HP atau produk ekosistem. Berarti ada kayak perlombaan kayak gitu? Ada perlombaan, itu secara per individu. Ada juga per regional, kayak regional Mi Fans Kediri atau Mi Fans Surabaya, di mana yang regionalnya aktif banget, banyak acara, otomatis ada poin dari Xiaomi, dan poinnya ketika besar di penghujung tahun dikasihlah reward, hadiah untuk penghargaan. Nah, jadi Xiaomi itu menyayangi kita sebagai fan itu dengan mengasih reward sesuai apa yang kita lakukan. Jadi fan bukan orang yang dibayar, gitu ya. Kayak orang yang diapresiasi dengan reward tadi. Kalaupun Mi Fans adalah promotor, orang yang dibayar, mana mungkin kita tetap ada dari 2014 sampai sekarang. Oke. Jadi bukan orang yang dibayar, yang punya isu, yes, netizennya. Ya netizen ya. Jadi begitu untuk perlakuan Xiaomi sama Mi Fan-nya. Nah, kalau menurut Kak Sandi sendiri nih, apa sih keunggulan HP Xiaomi daripada HP lain? Kan otomatis secara kan brand banyak banget tau di Indonesia selain dari Xiaomi gitu. Keunggulannya apa? Keunggulan Xiaomi sih. Nah, kalau bicara soal keunggulannya,
ya saya rasa lebih luas, tiap HP pasti punya keunggulan. Apalagi sekarang 2022 kan saya rasa setiap HP kan berlomba-lomba adu fitur. Iya, bener. Ya meskipun itu ada yang gimmick juga ya. Pokoknya adu fitur, ngeluarin produk, ngeluarin flagship, mulai mid rank, keluarin yang killer-killer kayak gitu ya. Yes, dari perkembangannya pesat ini, kenapa kok saya milih Xiaomi gitu ya. Yang pertama sih karena faktor pembiasaan atau faktor suka lah ya, suka. Jadi dari awal jenengan itu suka dari brandnya Xiaomi? Aku suka dari Xiaomi ya, dari Xiaomi secara umum tuh dari tampilan tuh unik, kayak bisa diubah-ubah kayak tema, kemudian wallpaper itu ada banyak, ada ratusan, dan itu banyak yang free juga. Kita bisa mengcustom tampilan. Ya meskipun ya kadang kita bosen terus balik ke tampilan awal sih. Tapi itu brand lain juga bisa loh Kak? Brand lain bisa, ya juga sih. Tapi di samping tampilan, mungkin ada satu fitur ya yang brand lain nggak punya, itu infrared remote. Brand lain iso HP ini bisa buat remote TV. Iya, masuk. Nah, kalau kita bicara soal remote ya, HP yang beremote itu sebenarnya nggak cuma Xiaomi sebenarnya. Dari dulu itu LG itu ada remote-nya juga. Tapi LG kan wes terus nggak jualan di Indonesia lagi kan. Akhirnya sekarang Xiaomi dengan infrarednya remote itu tetap konsisten. Bahkan di seri terbawah Redmi Note, bahkan seri Mi pun, di seri Mi ini pun remote masih ada. Walaupun itu remeh, tapi ya kanggo kan, yang ngomong golek remote wis HP remote itu salah. Berarti itu semua produk Xiaomi punya infrared? Tidak semua. Tapi semua. Saya bisa bilang 90% produk Xiaomi berinfrared, karena ya ada seri-seri tertentu yang infrarednya itu nggak ada. Nah itu juga enak ya Xiaomi. Selain keunggulan dari infrared juga yang lain Kak? Mungkin prosesor atau daleman otaknya kayak gitu gimana? Kalau pertanyaan ini diajukan ke saya di tahun 2018 ke bawah, saya bisa bilang Xiaomi paling ngebut. Ibarat motor mesinnya paling kencang dan harga paling sesuai. Tapi ya kita melihat map sekarang ya, prosesor siap brand kan udah pakai prosesor yang sama. Udah pakai Snapdragon kepala 8 sekian, 8 Gen 1. Kemudian MediaTek dengan Dimensity sekian, Dimensity yang seri Ultra juga. Jadi semua brand itu udah berlomba-lomba kayak motor, udah cc-nya udah sama-sama gede. Nah, kembali lagi kalau pertanyaan itu diajukan ke 2018, mungkin Xiaomi unggul di ngebutnya, lebih ngebut. Terus kalau pertanyaan itu sekarang di 2022, kenapa kok tetap di Xiaomi? Padahal semua brand kan ya sama ngebutnya. Iya, sama. Nah, kembali ke tadi, ke fitur yang kayak infrarednya nggak semua brand ada. Kemudian dari desain, kalau dari desain saya Xiaomi suka desainnya. Tapi kalau Masalah desain di brand Vivo, dia itu canggih, banyak banget warnanya loh Kak. Kalau brand Vivo oke. Oppo juga iya oke sih. loh. Kalau dari desain loh ya. Nah, ya kan kalau desain ya mungkin saya jawab aman aja ya, dihujat. kalau desain mungkin lebih ke segmented lah ya, kan itu selera. Nah, satu hal ini di Xiaomi yang bikin saya betah itu adalah Xiaomi masih mengizinkan HP-nya untuk dituning ulang. Nah, ini unik nih. Ini unik, nggak semua brand bisa. Jadi Xiaomi itu mengizinkan kita untuk mengcustom HP dia, atau mengunlock bootloader atau root atau apapun atau custom ROM, Xiaomi mengizinkan. Sedangkan di brand Oppo dan Vivo, bootloadernya terkunci, kita sama sekali tidak diizinkan untuk bedanya di situ ya, untuk mengcustom HP kita, mengoprek. Terus mungkin ada pertanyaan, yo, ngapain HP di custom, ngapain dioprek? Kalau HP di custom berarti HP itu nggak enak dong, ya nggak? Iya benar. Nah itu, nah ini lebih
gimana ya menjelaskannya? Jadi begini. Contoh di sekarang ini. Sekarang kan Redmi Note 10 ya eranya, Xiaomi Redmi Note 10. Itu sudah enak, sudah nyaman. Kalau itu 2 atau 3 tahun kemudian, otomatis HP itu kan nggak nyaman. Internal sudah mulai penuh, dari prosesor, dari apapun sudah ketinggalan dengan HP lainnya, atau bahkan kamera sudah ketinggalan dengan Oppo dan Vivo itu ya di tahun-tahun kemudian ya. Nah, kalau setelan bawaan pabrik pasti ketinggalan. Tapi di sini uniknya Xiaomi mengizinkan kita untuk men-tune up HP kita sehingga bisa diibaratkan walaupun bertambah tahun HP kita masih kondisi prima dengan settingan sesuai yang kita mau. Contoh simpel, kamera. Jepret kamera Xiaomi, hasilnya seperti ini, malam seperti ini. Kalau contoh HP lainnya, kameraku kok kayak gini ya? Oh berarti ya udah kemampuannya kayak gini. Kalau aku pengen kamera lebih bagus ya, ini tak jual, aku beli lagi. Mengupgrade seri atasnya. Iya, kan kayak gitu ya? Iya. Ya uniknya di Xiaomi itu mengizinkan kita untuk men-tune up kamera. Kamera kurang bagus, dipasang Gcam. Bukannya Gcam itu bisa juga dipasang di semua HP ya? Ini, Gcam memang bisa dipakai di kebanyakan HP, ya toh. Tapi ingat, ketika Gcam dipasang di HP apapun, kadang Gcam itu bisa smooth, bisa jalan lancar, kadang Gcam itu bisa ngebug atau nge-crash. Contoh, masuk era Android 11 di seri-seri HP tertentu, Gcam bisa moto, buat moto bisa, tapi buat video nggak bisa. Ngerti ya? Nge-close aplikasinya nutup. Nah, jadi uniknya ini ya. Jadi kalau enaknya di Xiaomi, kalau ada Gcam, kan Xiaomi Redmi Note 10 tergolong baru nih ya. Iya, baru. Kemudian ada Gcam-nya muncul nih ya. Kalau HP baru muncul, Gcam baru masuk, kadang ngebug, kadang belum jalan maksimal. Tapi developer, pengembang softwarenya Xiaomi itu banyak. Jadi Gcam ini akan digoreng terus, diolah terus sampai ini bener-bener smooth 100% jalan di HP tersebut. Tapi kok nggak ngeblank ya Kak? Kenapa Xiaomi nggak ngeblank HP-nya? Ya karena tadi. Karena kan dia udah mengolah banyak banget kan. Udah banyak diolah. Dan olahnya kan nggak ngasal gitu loh. Ya, kita diizinkan mengolah sesuai keinginan kita dan developernya banyak dan termasuk di Mi Band ini ya kita sering diskusi seputar itu. Ingat, mengoprek HP atau ngerut HP bukan berarti HP itu jelek. Tapi karena kita sayang dengan HP itu dan kita pengen pakai HP itu dalam jangka waktu yang sangat lama dengan banyak faktor, ya. Gitu. Kalau menurut kakaknya sih seberkembang apa sih HP sekarang itu? HP sekarang ya? Ya kalau sebenarnya luar biasa sih. Kalau dari kamera kan dia itu saingan megapiksel ya sekarang, kebanyakan megapiksel sampai 108 lah. Megapiksel 200. Ya baru-baru ini keluar 200 megapiksel dari Samsung ya, dari sensor Samsung. Nah, ya perkembangan HP yang nggak terlepas dari poin marketing sih ya sebenarnya ya. Ya saya rasa tuh untuk megapiksel besar-besaran megapiksel sih ya itu memang bagus, tapi perlu diketahui untuk hasil gambar yang bagus kan nggak cuma megapiksel saja, tuning software gimana, jenis lensanya gimana, sensornya pakai apa, itu kan pengaruh ya. Kadangnya agak sulit juga sih kadang bagi kami gadget antusias tuh, bahkan hampir tiap bulan tuh kita harus mempelajari catatan-catatan kita juga sih. Kadang kita nonton reviewer di YouTube juga, kadang kita buka catatan kita pribadi juga untuk mengcompare. Sebenarnya ini tuh produk baru dengan megapiksel besar, ini bener-bener megapiksel itu maksimal atau itu cuman poin marketing. Kadang itu yang perlu kita diskusikan lama sih kadang, karena berkembangnya terlalu pesat. Oke. Kalau orang-orang sekarang itu kan dia lebih memilih ke brand Oppo, Vivo. Kalau menurutku ya Kak ya, itu
pengguna Xiaomi sama pengguna Samsung itu hanya orang-orang yang fanatik. Jadi orang-orang yang fanatik ke Samsung, ke Xiaomi kayak gitu. Kenapa sih kok malah banyak orang milih ke brand itu gitu? Kenapa kok Samsung, kenapa kok Xiaomi? Why? Itu kan kedua itu. Jadi kembali ke tadi ya, ke pembiasaan. Kadang semakin orang semakin dewasa, semakin berumur ya, atau mungkin berkeluarga, dia tuh nggak mau ribet gitu loh. Kalau HP sebelumnya apa, kadang dia mau ganti HP ya itu gitu loh. Kalau Xiaomi ya mungkin sudah aku jelaskan panjang lebar tadi kenapa. Nah kalau Samsung pun ya kita juga respect sama Samsung sih, terutama untuk akhir-akhir tahun ini. Ya kami Mi Fans secara jujur kita respect sama Samsung karena sudah mengembangkan software dengan Samsung, UI-nya punya Samsung itu semakin bagus, semakin rapi. Dan kita seneng Xiaomi itu, kita bagi Mi Fans itu seneng. Ketika ada brand-brand lain itu sudah semakin berkembang, semakin berkembangnya ke arah yang enak gitu loh, bukan berkembang ke arah gimmick. Kalau dulu kan orang HP bisa gini, tapi kan ya yes, Nah ini tipe terbaru dari series A-nya Samsung kan dia udah pakai chipsetnya sendiri tuh. Oh ya, Exynos pakai ya. Exynos. Nah, ini kabar dari Xiaomi ada mau launching prosesor sendiri enggak? Soal prosesor ya. Ya, Samsung ya memang unik ya. Samsung kan punya SoC sendiri ya, kayak Exynos, bahkan Huawei juga punya Kirin itu. Pertanyaannya, apakah Xiaomi punya prosesor buatan sendiri? Punya. Xiaomi sempat mengembangkan prosesor sendiri, namanya Pinecon Surgeone. Ya, Pinecon Surgeone atau orang nyebutnya kan Surgeone. Surge 1 gitu. Prosesor ini pernah dipakai di Xiaomi Mi 5C dulu eranya Mi 5, tapi itu masih HP distributor. Jadi pertanyaannya apakah Xiaomi bisa bikin prosesor? Bisa, sempat punya. Kenapa nggak sampai sekarang dipakai? Kenapa sekarang nggak dipakai ya? Memang mentuning prosesor ya kan nggak gampang gitu loh, maksudnya itu mempertahankan prosesor. Ketika prosesor dibikin langsung prosesor baru langsung enak kan ya nggak mungkin. Nah kebetulan di Pinecon Surgeone butuh banyak pengembangan, dan seiring berkembangnya ini ya, Xiaomi mengadopsi prosesor lain dulu, Snapdragon dan MediaTek. Jadi nanti ada nggak kabarnya mau bikin prosesor itu lagi? Malah desas-desusnya Pinecon Surgeone tadi akan dipakai Xiaomi, tapi sebagai prosesor pendukung. Pendukung aja? Ya, pendukung. Dan kedepannya mungkin jadi prosesor utama ya, kita nggak tahu nanti developer gimana. Tapi yang jelas sudah ada arah ke situ. Jadi nggak Samsung aja yang punya prosesor, Xiaomi juga punya. Nah, tunggu. Tunggu. Nah, ini kan dari produknya Xiaomi itu muncul banyak iklan ya kayaknya. Iklan. Nah, isunya dari orang-orang kayak gitu. Banyak iklannya. So kita bicara soal iklan. Ya perlu kita ketahui ya, semua HP itu nggak cuma di Xiaomi ada iklannya loh ya. Realme itu ada iklan, Infinix juga ada iklan, ya toh. Xiaomi juga ada iklan. Ya kadang HP-HP lain kadang bukan iklan tapi di atas ada notif install aplikasi ini atau install game ini, ada kan yang muncul gitu. Kita jabarkan soal iklan. Jadi memang dari awal Xiaomi itu ngasih regulasi iklan itu adalah sebagai subsidi supaya harga Xiaomi tetap murah. Di samping harga komponen prosesor secara global kan naik semua kan itu kan. Tapi Xiaomi tetap menekan harga dengan salah satu triknya adalah memasukkan iklan untuk subsidi kita biar HP-nya murah. Tapi ingat, iklan itu bisa diminimalisir atau bahkan dimatikan, bisa kok. Jadi ada solusinya buat matiin iklan. Ada solusinya. Berarti gini dong Kak, dia berani jual dengan harga murah karena dia di sounding ada iklan. Ada iklannya, oh, itu gitu. untuk subsidi. Ya di samping untuk mensubsidi HP biar murah kan pertama dengan iklan,
Dan kedua kan juga disisipi bloatware juga. Bloatware itu istilahnya sebagai aplikasi bawaan. Ya terus simpel kayak di Samsung atau brand lain, baru nyala HP kan tiba-tiba Facebook udah ada, kemudian aplikasi Babe, baca berita Indonesia ada, kadang Caping ada. Ya, itu kan salah satu bentuk vendor atau brand untuk mensubsidi biar HP-nya itu tetap murah, dan juga banyaknya aplikasi lokal itu untuk memenuhi TKDN juga. Nah, kita sudah berbincang-bincang tentang komunitas Xiaomi, pecinta Xiaomi sama Xiaomi-nya ya, brandnya Xiaomi-nya. Nah, di sini aku ada games, Kak. Wah. Ada Seru, games, namanya games dapat Dansel tanya cepat. Dansel tanya cepat. Dansel tanya cepat. Saya tak siap-siap sih. Cepet ya gitu. Minum dulu enggak apa-apa. Minum saya ya. Oke. Oke. Bismillah, bisa. Namanya tanya cepat berarti jawabnya cepat juga ya. Siap ya, siap. Oke, ready bosku. Yang pertama, pilih Xiaomi atau iPhone? Xiaomi no. Alasannya? Ekosistemnya banyak. iPhone juga banyak. iPhone nggak punya payung. Oke. Payung Xiaomi ada. Oke, next. Pertanyaan kedua, Cina atau Indonesia? Indo dong, Indonesia. Indonesia. Lanjut ke yang tiga, HP Xiaomi spek kentang atau merek lain tapi spek gahar? Mungkin aku bisa ubah nyari opsi HP Xiaomi spek gahar tapi second. Alasannya? Ya, mungkin ya betah Xiaomi sih gitu. Tetap Xiaomi. Jadi jawabannya tetap Xiaomi. Walaupun ada HP yang lebih tinggi speknya. Xiaomi kan bisa dituning ulang. Oke, mantap. Selanjutnya, nggak bawa HP atau nggak bawa dompet? Kalau ini sih mending nggak bawa dompet. Alasannya? Ya karena ATM dan semuanya sudah ada di HP. Lanjut, TV atau YouTube? Tayangan ya, tayangan. Aduh, kayaknya untuk saat ini YouTube saja deh. YouTube. Karena YouTube mungkin simple ya, Kak ya? Mungkin konten lah ya, lebih variatif. Terus, mending nggak makan apa nggak kopdar? Mesti nggak kopdar iki. Aku yang ngono mesti. Mending nggak makan atau mending ini mendingnya ya. Mending? Mending nggak kopdar, penting makan. Iya betul. Kesehatanmu guys. Oke. Selanjutnya, main games di laptop atau di HP? Untuk saat ini mungkin HP ya. Di HP. Kalau kakaknya main game apa? Ya lagi viral biasa yang MOBA itu kan ya, sama Battle Royale atau PUBG dan lain-lain. Okay. Nah, ini pertanyaannya seputar game Mobile Legends atau Free Fire? ML ya, Mobile Legends ya. Alasannya? Ya karena ya mana ya? Ya karena ML, karena FF terlalu grafisnya. Kalau FF penggunanya kayaknya bocil ya, Kak? Ya, enggak sih, ya? Mobile Legends juga banyak bocil. Soalnya kadang bocil FF. Nah, udah yang terakhir dari kakaknya mungkin pesan-pesan buat teman-teman yang di luar gimana? Oh, untuk teman-teman di netizen ya, untuk para netizen, pesan saya yang pertama, bijaklah dalam memilih gadget. Ya, bijaklah dalam memilih gadget. Jangan bosan-bosan untuk baca dan rajin-rajinlah untuk melihat reviewer dari YouTube atau dari manapun. Ojo sampai keblondrok. Ojo sampai keblondrok. Pertama. Dan yang kedua, ya, masih seputar gadget. Selama gadgetmu itu nyaman, nggak usah kesusu ganti. Oke, penghematan juga. Sampai rusak ya, Pak. Oke, terima kasih buat Kakak Sandi Atmojo ya. Sudah menemani podcast kita kali ini di podcast Capek. Semoga buat teman-teman banyak yang nonton dan juga bermanfaat. Jangan lupa like,
komen, subscribe, share juga. Dan juga follow Instagram kita di @denselofficial dan Instagramnya Kak San. Oh iya, dan Instagram Mifans Kediri ya, di @mifanskediri. Dan teman-teman yang ingin join ke komunitas kami, link masuk grupnya ada kok di bio Instagram kami. Jangan lupa follow ya. Oke, follow ya guys. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Densel, One Stop Shopping Gadget.